Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Toharo 2 yang mana akan membahas materi tentang pengertian rukun dan sunnah wudhu yang akan dijelaskan oleh Saudari Dedek Krisdayanti Nasution. Materi kedua, hal-hal yang membatalkan wudhu yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Apahmi. Materi ketiga, pengertian dan hal-hal yang mewajibkan mandi yang akan dijelaskan oleh Saudari Dila Khairunisa. Materi terakhir yaitu hal-hal disunatkan mandi yang akan dijelaskan oleh Saudari Febriyanti Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Krisdayanti Nasution. Di sini saya akan membahas materi mengenai pengertian rukun dan sunnah wudhu. Yang pertama kita akan membahas pengertian wudhu menurut bahasa dan istilah. Adapun menurut bahasa, wudhu adalah bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah, syariat Islam adalah membersihkan seluruh anggota badan dengan air yang suci dan mensucikan sesuai dengan syarat dan rukun, bertujuan untuk menghilangkan hadas. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wudhu adalah suatu praktek ibadah bagi seorang muslim yang melaksanakan ibadah sholat. Sehingga apabila seseorang hendak melaksanakan sholat, baik itu sholat yang diwajibkan ataupun yang disunahkan, maka harus diawali dengan berwudu. Ringkasnya, wudu dengan sholat adalah satu paket. Seperti yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat di antara kamu jika ia berhadas, maka ia akan mengambil air wudhu terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Lalu kita masuk ke pengertian rukun wudhu. Nah, di sini rukun wudhu menurut bahasa berasal dari bahasa ruknun dan jamaknya yaitu arkan yang berarti asas atau dasar. Nah, sedangkan menurut istilah ialah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun kegiatan ibadah, dan apabila tidak dipenuhi maka ibadah atau pekerjaan itu menjadi tidak sah. Nah, untuk rukun-rukun wudhu yang pertama yaitu niat di dalam hati. Yang kedua, membasuh wajah atau termasuk berkumur-kumur dan istinsya. Yang ketiga, mencuci kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala atau termasuk kedua telinga. Yang kelima, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah berurutan ataupun tertib. Nah, untuk pengertian yang terakhir yaitu tentang pengertian sunnah wudhu. Di sini pengertian sunnah wudhu adalah amalan-amalan yang menyempurnakan pahala wudhu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jika hal atau amalan-amalan tersebut ditinggalkan, maka wudhunya tetap sah, tidak perlu diulangi kembali. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Membatalkan wudhu. Ada empat hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama ialah apabila keluar sesuatu dari salah satu kemaluan. Contohnya misalnya itu buang angin atau biasa disebut itu kentut. Dan yang kedua, hilang akal seperti tidur atau mabuk dan lain-lain, kecuali tidur dalam keadaan duduk rapat bagian punggung dan pantatnya dengan tempat duduknya, sehingga yakin tidak keluar angin sewaktu tidur tersebut. Dan yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrimnya baginya, dan tidak ada penghalang antara dua kulit tersebut, seperti misalnya kain atau mungkin mahram, orang yang haram dinikahi seperti saudara kandung. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan orang lain atau dirinya sendiri, atau menyentuh tempat pelipis dubur atau kerucut sekeliling dengan telapak tangan atau telapak jarinya.
Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu mandi dan hal-hal yang mewajibkan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mandi atau mandi wajib atau disebut juga dengan mandi junub merupakan bentuk mensucikan diri dari hadas besar. Dalam Islam, mandi atau al-ghuslu menjadi salah satu cara ibadah yang terbilang mudah dan bisa dikatakan mudah. Jadi perbedaan mandi dengan mandi biasa dengan mandi wajib terletak pada niat dan rukunnya. Syariat Islam mengartikan mandi dengan menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebab-sebab mandi wajib itu beragam. Ada yang selesai menstruasi hingga seusai berhubungan seksual dan mengeluarkan air mani. Mahbib dalam miniat, cara dan adab mandi wajib mandi junub menjelaskan yang disebut junub adalah ketika seorang mengalami salah satu dari dua hal. Yang pertama itu ada keluarnya mani dari alat kelamin laki-laki atau perempuan, baik karena mimpi basah, mempermainkannya atau gairah yang ditimbulkan penglihatan atau pikiran. Kedua itu ada jima atau berhubungan seksual. Meskipun tidak mengeluarkan mani, jadi dalam mandi besar itu seorang wajib melaksanakan dua rukun. Yang pertama itu ada niat, yakni kesengajaan yang diungkapkan dalam hati. Yang pertama itu lafal niat mandi wajib. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya ada adab dan tata cara mandi wajib yang besar. Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah secara teknis menjelaskan adab mandi besar dengan cukup merinci mulai dari awal masuk kamar mandi hingga keluar lagi. Yang pertama itu ada ambillah air wudhu lalu basuhlah tangan terlebih dahulu 3 kali. Bersihkan segala kotoran atau najis menempel di badan. Yang ketiga itu ada berwudhu sebagaimana saat wudhu hendaknya sholat dan termasuk doa-doanya. Lalu pungkasi segala dengan menyiram kedua kaki. Yang keempat itu ada mulailah mandi besar dengan mengguyur kepala sampai 3 kali. Bersamaan dengan itu berniatlah menghilangkan hadas dan janabah. Yang kelima itu ada guyur bagian badan sebelah kanan hingga 3 kali. Kemudian bagian badan sebelah kiri juga hingga 3 kali. Berikut hal-hal yang menyebabkan mandi dan mewajibkan mandi. Yang pertama itu ada keluarnya sperma, mewajibkan mandi baik dari laki-laki maupun perempuan. Yang kedua itu ada hubungan seksual atau persetubuhan. Yang dimaksudkan di sini seksual adalah masuknya hasyafa atau ke dalam fajri meskipun memakai alat-alat ataupun tidak keluar sperma. Jadi yang ketiga itu ada terhentinya keluar darah haid. Haid atau menstruasi adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan normal minimal sehari semalam atau 24 jam dan maksimal 15 hari. Jadi yang keempat itu ada terhentinya keluar darah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Minimal nifas adalah waktu sebentar, paling lama itu ada 60 hari. Yang kelima itu ada melahirkan. Melahirkan normal termasuk hal yang mewajibkan mandi meskipun dilahirkan masih berupa segumpulan darah atau daging. Yang selanjutnya itu ada orang yang meninggal. Orang yang meninggal wajib dimandikan selain orang yang meninggal dalam kondisi syahid dan selain korban keguguran atau aborsi yang belum tampak bentuk manusia seperti bentuk segumpal daging. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Lestari, NIM 0306182144 dari PGM 2 akan menjelaskan tentang hal-hal yang disunahkan dalam mandi. Dalam riwayat Rasulullah bersabda, dan sunah-sunahnya ketika melaksanakan mandi besar ada 5 perkara: membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, menjalankan tangan ke seluruh tubuh terus menerus, dan mendahulukan anggota kanan atas anggota kiri. Yang pertama, basmalah. Kalimat basmalah bukan hanya menjadi satu hal yang wajib dalam adab tilawat Al-Quran,
kalimat yang mulia dan baik untuk dilafalkan ketika hendak melakukan sesuatu apapun, termasuk akan mandi wajib. Yang kedua, berwudu sebelum mandi wajib. Sesungguhnya, manfaat berwudu dalam Islam ialah untuk membersihkan diri dari hadas kecil. Berwudu wajib hukumnya ketika hendak melaksanakan sholat. Namun dalam tata cara mandi wajib menurut Islam, berwudu adalah bagian dari sunnahnya. Yang ketiga adalah membasuh tangan ke seluruh badan. Maksud dari membasuh tangan ke seluruh badan ini adalah untuk meratakan air ke seluruh tubuh agar bersih seluruhnya. Gerakkanlah tangan untuk membersihkan diri mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Gunakan air yang bersih dan memadai ketersediaannya. Selanjutnya yang keempat, terus menerus. Maksud dari terus menerus ini adalah dalam melakukan mandi wajib mestilah tertib dan terus menerus, bermula dari satu tahap ke tahap selanjutnya tanpa disertai jeda. Misalkan setelah membasuh kepala, maka langsung dilanjutkan membasuh anggota tubuh yang lainnya. Tidak perlu berhenti atau menunggu sesaat kemudian. Selanjutnya, yang terakhir adalah mendahulukan bagian dari kanan daripada bagian tubuh kiri. Dalam Islam memang sangat dianjurkan untuk melakukan berbagai hal dalam kehidupan, mulai dari bagian yang kanan, kemudian bagian kiri. Hal ini dikarenakan bagian kanan dianggap lebih baik daripada kiri. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika menyisir rambut, dan ketika bersuci, juga dalam setiap perkara yang baik-baik. Nah, sekian dari saya mengenai penjelasan tentang hal-hal yang disunatkan dalam mandi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.